sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Maka kalau ada antara lo berarti tak turun ketenangan. Oh, kurang susah lalu sampai makan bek sepela, makan sagu-sagu sepela. Tidak dimakan loh ya, dimasuk ke itu, apa di mana mencuri? Ghasyian bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan Allah sallallahu alaihi wasallam dibanggakan Allah Ta'ala. Amin. Semua ibu aku baru ikut satu majelis sama beliau. Jadi kalau jamaah macam lihat tausiah aku subuh kok tidak bantu biasa, kok bantu grup nampaknya sama. Anak-anak budi karena nama senior rambut kayu. Usman, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Inyolah dari Kairo ke Libya tahun 1996. Ambo baru tiba di Kairo 1998. Lah menyeberang ke Libya, baru aku datang putui sana kan. Dengan Ustaz Jalfatullah Baswo, sama-sama di Azhar, sama-sama di Kairo, sama-sama berangkat haji, sama-sama di Makkah, sama-sama di Jeddah, bersama di Bukit Tinggi, bersama pulau masuk dalam surga Jannah. Jamaah itu. Semoga Allah muslim. Tak tahu asian lama asian capek. Oleh sebab itu buya-buya awak sebenarnya tidak mau duduk di atas. Jadi 3 kursi saling tulak-menulak. Padahal kini orang barabi kursi. Sampai babaya-bayang lagi. Ikut dia lagi tak mau. Nah, kau mau kecekkan tadi buya di bulan di atas. Kelompok surang, rogi yang mau terlihat di kanan juga kan. Foto pun agak kebanggaan. Mudah-mudahan buya-buya waktu panjang umur. Amin. Amin. Inyolah dan tadi disabit naltamisu min nurikum, kami nan menumpang tuah mendapatkan cahaya. Naltamis, kami mengambil cahaya. Awak kalau masuk ke dalam hutan, tangan malam, kalam, tidak nampak tidak nampak awak di mana sampai tarang di mana jalan. Itu mesti awak ambil cahaya. Malam yaj'alillahu lahu nuran, siapa tidak jadi cahaya di Allah Ta'ala, fama lahu min nur, maka tidak akan ada cahaya. Dari mana datang cahaya itu? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka awak sholat minta cahaya, doa khusus sholat tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalqi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'al li nura. Berikan aku cahaya supaya apa? Supaya tahu awak lima orang lima dibiang. Di apa awak bisa mencari terang benderang? Apakah dia ada mata? Tidak. Kalau ada orang mengatakan saya bisa melihat karena saya punya mata, salah. Buktinya apa? Matikan satu lampu, buka mata. Tidak bisa kita melihat. Kita melihat bukan karena mata, tapi karena ada cahaya. Dan cahaya itu diberikan Allah terang benderang kepada Nabi dan Rasul. Meninggal Nabi dan Rasul diturunkan kepada pewaris Nabi dan Rasul, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Alhamdulillah Bukit Tinggi, Bumi Minangkabau tidak sepi dari para ulama. Meninggal Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, datang generasi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Meninggal Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, datang generasi Syekh Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Meninggal selesai masa Buya Hamka,
habis masa zaman berganti dari Buya Nasir, datang Buya awak, dan alhamdulillah subuh piko. Jadi niat awak itu bukan cuma ke masjid salat subuh, tapi niatnya niat silaturahim kepada ulama. Man ahabba yusalla lahu fi rizqihi, siapa yang mau panjang umurnya, wa yus'alahu fi azalihi, panjang umur murah rezekinya, falyasil rahman. Maka awak ambo bil khusus datang ke bukit tinggi, datang ke masjid, datang ke rumah Allah, niatnya beribadah, menyambung silaturahim, panjang umur murah rezeki, dapat cahaya terang benderang, sehingga awak di dunia itu tidak sampai salah jalan. Mengikuti Google aja jangan salah jalan. Jangan belok ke kiri, itu bukan rumah Anda, padahal rumah awak. Ini Anda tahu. Oleh sebab itu maka awak selalu 7 balik kali awak minta ihdinas siratal mustaqim. Kalau di antara manusia itu ada cahaya yang paling terang benderang, para nabi, meninggal para nabi, ulama, maka di antara rumah-rumah juga ada cahaya yang paling terang. Siapa itu? Baitullah, Makkah. Maka di situ cahayanya luar biasa, 100.000 kali di masjid sampai awak. Tapi kemudian di antara rumah-rumah ini kita jauh dari Makkah, jauh dari Madinah, jauh dari Masjidil Aqsa, tapi ada lagi terang benderang. Itulah dia masjid. Masjid dulu pernah ditutup, berduka hati kaum muslimin muslimat sedih. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa ke masjid. Mudah-mudahan anak cucu awak sampai hari kiamat istiqomah memakmurkan masjid. Amin. Tapi aku hanya sampai sanggup pada level mengajak. Dai itu cuma mengajak. Dai namanya, mengajak, main bau. Marilah sholat berjamaah, marilah ke masjid. Jangan ke masjid dapat 27 kelipatan pahala. Jangan ke masjid akan dapat nur cahaya. Jangan ke masjid, tapi tidak sanggup lebih daripada itu. Hanya menghimbau, hanya mengajak. Tapi ada orang yang lebih hebat dari sekedar mengajak, menghimbau. Siapa dia? Itulah dia orang-orang yang dititipkan Allah kekuasaan. Maka dia cuman bukan sekedar menghimbau, tapi bisa mengabsen satu persatu. Dimasukkan. Itu hadisnya sahih. Nabi nama gue. Maka Nabi dapat membuat itu. Dek, Nabi adalah pemimpin. Aku tidak ada kekuasaan. Ketua masjid, tapi tidak pernah aku di masjid yang putus selesai salam, assalamualaikum warahmatullah. Di mana blok C nomor 3 balik? Di mana si bulan? Manganya tidak cipu, tidak pernah gue. Manganya tidak usah gue, sebab kalau aku gue ditanya dia orang, terus memangnya Ustaz siapa? Apa kekuasaan Ustaz? Tapi Nabi SAW, Nabi bisa asyhadul fulan, asyhadul fulan, asyhadul fulan. Di masjid fulan. Mana yang datang ke masjid? Ini sibuk ya Rasulullah. La yantahiyanna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di ruang tamu, mereka yang sholat di kantor. Lalu harbiqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka dengan tangan bulan. Walaupun tidak ada rumah dibakar. Karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi sekedar ingin menunjukkan betapa dengan kekuasaan bisa kita meramaikan masjid. Ambo waktu baru pulang dari Mesir, dari Maroko dulu, alun ada orang kana, alun viral, ceramah lampu di masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Tamu datang ke masjid itu subuh. Sampai ke teras masjid. Dikecek di protokol. Subuh ini jamaah kita sebanyak 3.000 orang. Dalam hati, awak baru pulang kok banyak jamaah. Selesai sembahyang subuh, satu pegawai mengajak absen. Rupanya di absen. Setahun 2 tahun sesudah itu saya buka Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura. Basmulah apa-apa surang manangin. Mengapa manangin? Sabiah Pak Ustaz, aku pindah dari Pasir Pangarayan. 2 tahun. 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 2 tahun.
Oh apa ini siap? Iyo. Mengapa menangis? Ambo sangko deh mungkin tunjangan lebih sekete kan. Mengapa menangis? Dulu Pak Ustadz ambo berang, ambo marah. Mana sholat diatur-atur? Sholat itu kan urusan awak dengan Allah. Itu kan urusan individu. Kenapa pemimpin mengurus-urus sholat? Tapi gini Pak Ustadz, ambo rindu sholat berjamaah Pak Ustadz. Ikut true story kisah nyata. Betapa berawal dari keterpaksaan, awalnya dari marah, lama-lama menjadi cinta, lama-lama menjadi ketergantungan, lama-lama menjadi keinginan, lama-lama menjadi kerinduan. Pepatah awak menyebut Allah bisa karena biasa. Jadi proses pendidikan dalam Islam itu memang dari awal dibiasakan. Makanya anak-anak ketek itu disuruh muru auladakum bis shalah. Hai bapak-bapak yang punya kekuasaan di rumah, hai ibu-ibu yang punya kekuasaan di rumah, suruh anakmu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin. Di rumah yang paling berkuasa bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Tapi di dalam suatu negeri yang paling berkuasa pemimpin, maka dia akan ditanya. Dia akan ditanya bagaimana dia menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kehebatannya, maka di akhirat itu ada 7 golongan. 7 golongan. Di Bukit Tinggi ada 2 baca di atas 7. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada. Indah ada tampai banaung, indah ada tampai berlindung pada mahsyar, bukit-bukit tacawi, wa takunul jibalu kal'idil manfush. Manfush artinya terbang di tiup angin. Habis terbang. Tapi ada 7 golongan yang dapat naungan. Siapa yang dalam 7 itu nampak tamu sekali, bukan alim ulama, bukan ustaz. Siapa pertama? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil, yang mementingkan sholat berjamaah, yang peduli kepada sholat berjamaah, yang mementingkan bagaimana kemakmuran masjid, yang mementingkan bagaimana kesejahteraan imam, yang mementingkan bagaimana khotib-khotibnya dibuat bengkel khotib. Kalau rusak Honda awak dibawa ke bengkel, rusak AC awak dibawa ke servis AC. Tapi imam dan khotib awak rusak tidak dibetulkan. Aduh khotib kau rusak, aduh 30 menit tahapun awak dah. Khotibnya rusak, mikrofonnya rusak. Jamaah lah kau, tidak ada salah. Ditanya mana kalau jamaah? Ampun terjaga, tidak ada dapat mudah ngaji. Oleh sebab itu maka pada momen khutbah Jumat itu adalah momen paling penting. Karena ada orang yang tidak pernah ikut pengajian subuh, tidak ikut pengajian Ustaz Usman, tidak ikut pengajian Ustaz Jalfatullah, tapi khutbah Jumatnya mendana. Bahas supaya 5 baleng ini 22 menit khutbah Jumat jamaah. Isinya adalah hal yang penting-penting, tidak membangkitkan khilafiyah, bukan membuat konflik, tapi mengajak ke jalan Allah, meramaikan masjid. Inilah pentingnya. Jadi masalah dalam Islam itu kepemimpinan itu bukan hanya mengurus masalah dunia, tapi sampai pada mengurus masalah masjid. Bagaimana imam-imam masjid itu para penghafal Quran. Dananya dari mana? Badan Amil Zakat Nasional. Amal zakat nasional pun tidak bisa kalau cuma mengimbau. Makanya kadang sekarang mungkin di Bukit Tinggi tidak berlaku, di tempat-tempat lain masjid sunyi, yang membayar zakat sepi, pengajian-pengajian kosong. Kenapa? Karena protokol cuma mengatakan dihimbau kepada masyarakat. Dan namanya mengimbau tidak akan ramai. Satu-satunya yang ramai cuma Minang Maimbau, rumah makan. Asal apa paling kurang ibunya ke rumah makan. Tapi masalah ibadah, masalah zakat tidak bisa dihimbau. Zakat itu zaman Nabi bukan dihimbau. Tidak ada Nabi tagaknya di masjid dihimbau kepada seluruh masyarakat bayar zakat. Tidak begitu. Zakat itu bukan dihimbau. Apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Khudh ambil. Zakat itu bukan dihimbau, diambil, datang ke rumah, dihitung. Berapa ekor kambingnya? Sampai 10 ekor.
zakat kambing. Bara amehnya 85 gram, 20 kambing dinar, sampai komodo 25 gram, ambil 2,5%. Khud, hai orang yang punya kekuasaan, ambil zakat dari orang yang kaya, serahkan kepada fakir miskin. Iko pun hadis tidak pernah dilaksanakan ampun sama. Tidak pernah mau mengetuk pintu rumah orang. Assalamualaikum, berapa emasnya? Kalau datang ambon ke rumah orang di Pekanbaru, walaupun jamaah ambon, assalamualaikum, berapa tabungannya? Mengalung dia tanya kamu. Di ambon tidak ada kekuasaan, tapi ada orang yang indah ceramah, indah pernah kultum, indah pernah khutbah, indah pernah tausiah, diam saja, tapi yang sedang berdakwah. Dakwahnya dengan apa? Kepada seluruh PNS wajib bayar zakat 2,5%. Itu kalau KT itu naik itu. Dengan kekuasaan orang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan orang bisa mendapatkan amal jariah. Selama berkuasa, berapa masjid yang dia bangun? Selama berkuasa, berapa panti asuhan yang dia tolong? Selama berkuasa, berapa dikeluarkan pergub, perwako, pergub, peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan wali kota. Tidak boleh perempuan keluar malam lewat dari jam 9 tanpa mahram. Keluar itu selamat anak-anak dari Jawa, selamat anak-anak daerah. Kenapa? Karena dengan ceramah. Sudah ceramah bersama radio rusak. Tapi kalau dengan perda ada implikasi hukumnya, ada payung hukumnya. Jadi kalau mengertilah orang tentang kekuasaan ini, maka orang akan berlomba-lomba untuk mengambil kekuasaan, tapi bukan untuk dunia, bukan dunia orientis, tapi dia genggam kekuasaan itu untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah ini yang surga, maka Allah akan menolong kamu. Jadi jangan dipahami yang namanya dakwah itu cuma ceramah, dakwah itu cuma tausiah. Nah, itu yang berdakwah Usman, yang berdakwah Ustaz Jal, yang berdakwah Ustaz Abdul Somad. Ada orang-orang yang tidak ceramah, tidak tausiah, tapi dakwahnya luar biasa. Boleh jadi mereka nanti lebih dulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin yang soleh, bupati, wali kota, gubernur, menteri, masuk mereka ke dalam surga. Mereka merasa mereka lebih dulu masuk surga. Begitu mereka masuk surga, dibukanya pintu. Oh, rupanya kayak bertipu lama di dalam. Amin. 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 Alhamdulillah. Saudara kami, insya Allah kalau kami dulu masuk, kami imbau juga. Jalin. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Yakin apa enggak? Ambo yakin, saya yakinnya bahwa ambo masuk surga. Kebanyakan jamaah itu menangi jumpa Ustaz, pandang muka kami Ustaz, cari kami di neraka nanti. Kok pede banget masuk neraka? Awak dipuji Allah Ta'ala dalam Quran. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummah. Kalian umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik. Bukan aku. Kalau Abdul Somad namanya awak kau umat terbaik, itu namanya apologi, membela diri sendiri, sok kepedean. Tapi kau bukan awak namanya Nabi. Allah memuji awak. Kuntum khairu ummah. Ibu dari mana? Dari masjid sana Pak Ustaz. Apa nama masjidnya? Masjid Kuntum khairu ummah. Mantap. Mudah-mudahan sebelum awak mati ada di antara awak iko bahkan sadonya sebelum mati sempat membangun masjid. Sanggup membangun masjid dengan uangmu, bangun. Tak sanggup membangun masjid dengan uangmu, dengan uang kurang. Ambo alhamdulillah banyak lah masjid yang bangun pakai piting lah. Jamaah, kumpulkan uang kita, bangun masjid. Saya sudah letakkan batu pertama sampai ini alun selesai. Bantu dia selesai. Penandatanganan prasasti oleh Abdul Somad RJ.
Untulah. Cik malaikat Abdul Somad pahala tuang labih dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada orang kaya yang berdagang, nampaknya pagi pagi, pulangnya sore, tapi dia sedang meraih rahmat Allah dengan hartanya. Masuk surga itu bukan cuma satu pintu. Ada yang masuk surga dari pintu baru sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah. Ada yang masuk surga dari babu sedekah, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, bangun panti, kirim anak-anak ke Mesir, buatkan pelatihan imam, disupport dana dakwah, kirim dai-dai ke perkampungan, ke hutan belantara dengan sedekah. Ada yang masuk surga dari babul jihad. Tak ada satu jengkal di badannya ini yang tidak lepas dari bekas tebasan pedang, bekas tusukan tombak, bekas anak panah, mati dalam jihad fisabilillah, syahid, dipersaksikan oleh para malaikat. Syahid sebelum mati dia sudah melihat. Orang yang mati syahid itu menyaksikan. Syahid artinya menyaksikan, karena sebelum masuk surga dia sudah melihat tempatnya dalam surga. Sebelum masuk surga, sebelum mati, inilah nampaknya di matonya, tampeknya dalam surga. Mudah-mudahan awak termasuk orang yang nampak tampek awak sebelum mati. Ustaz Somad, jangankan tampek di surga, tampek parkir dia tak tahu dia tampek. Ya lah orang, kamu barangkali dia lah orang tampek parkir. Pak, bukan di sini, tenang. Mau buka masih ramai. Oh iya. Sampai parkir di dunia ini tak tahu awak. Apalagi di akhirat. Tapi awak insya Allah kalau istiqamah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Tuhanku Rabbku Allah, summa istaqamu, istiqamah mereka. Kalau mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Sebab orang yang mau mati itu dalam hatinya ada rasa dua. Nampak tamu takwid meniti titian siratal mustaqim, takut mati suul khatimah, takut dicabut nyawa macam ditebas pedang beratus kali, takut masuk neraka jahanam, takut piti diambil di ahli waris, takut. Nangka dua sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan YouTube subscriber, viewer dan follower, sedih meninggalkan uzma. Disitulah malaikat mengepakkan sayapnya, ditunjukkanlah tempat surga. Hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih, karena kau masuk ke dalam surga, tempat engkau di antara uzma.